Saya kedua, sengaja saya datang mengundang Pak Andi untuk berbuka puasa bersama ya. Tetap dengan penampilan apa adanya, dan baru kali ini Pak Andi bercerita ke saya bahwasannya Pak Andi pernah dianggap orang gila. Kenapa? Karena kenapa kok mau ya? Bener Pak ya? Iya. Kenapa Pak? Kenapa kok mau dengan gaji 300.000 setiap hari bergelut dengan lumpur? Jawabannya sampean apa? Ya memang kan sudah saya niati Pak, ini demi perkembangan dan paling enggak kan memberi nilai positif supaya daerah itu tidak tertinggal dengan daerah yang lain. Ya, terus semenjak viral ini Pak, apa harapannya, apa harapan Bapak yang diinginkan? Ya kemungkinan satu, daerah itu kan memang serba kekurangan Pak, terutama akses jalan, itu yang utama. Ya kami mohon, ya bukan kami saja, dari masyarakat setempat berharap itu nomor satu itu jalannya itu diperbaiki Pak. Paling enggak kalau ada orang sakit atau hal-hal yang tidak diinginkan, paling enggak kan bisa apa ya, cepat aksesnya ya. Ya gitu Pak, misalkan orang sakit itu kasihan. Kemarin ada kejadian orang mau melahirkan itu harus dipanggul Pak, harus dipikul kalau Jawa ini. Kemarin masyarakat sekitar karena akses sepeda enggak bisa, mobil enggak bisa, terpaksa harus dipikul. Bahkan kemarin itu ada orang yang meninggal di Sukorame, dibawa ke Kedung Lendeng itu juga dipikul Pak. Dipikul ya? Iya, Pak, karena ambulan tidak bisa masuk Pak. Pak Andi, saya mau nanya lagi. Okay. Ada informasi bahwasannya Pak Andi pernah berangkat sebelum subuh berangkat, pulangnya sampai jam 9 malam. Itu kenapa Pak? Itu waktu saya berangkat setelah subuh itu di tahun 2006 Pak. 2006. Posisi jalannya super parah, lebih parah timbang sekarang. Ya. Itu saya jalan kaki dari rumah itu setelah subuh, itu nyampe sana itu saya usahakan secepatnya itu jam 7 lebih seperempat. Jam 7 lebih seperempat. Melewati 11 kilo. 11 kilo? Iya. Terus, jalan kaki. Sempat katanya sepeda motornya mogok Pak, terus sempat diangkat bilangnya. Ya itu pas kemarin itu rusak Pak, rusak pulang sekitar jam 1 siang. Sepeda rusak di tengah hutan, posisi terus saya benahi, belum sampai nyampe di rumah itu rusak lagi. Akhirnya saya istilahnya ada teman yang mau menolong saya, itu sampai larut malam Pak. Saya habis maghrib itu masih di dalam hutan, posisi terjebak hujan dan petir. Waktu itu sampai keluar, terus akhirnya banjir Pak. Banjir itu jembatannya hilang. Jadi saya nggak mau itu sepeda harus saya pikul. Jawabannya pikul dengan teman saya itu sama sampai guru ya? Tidak, teman saya. Cuma itu kan saya minta tolong gitu kan, saya sendirian di hutan itu Pak. Itu nyampe rumah jam 10 malam. Pak Andi, sebelum menikah, masih proses pacaran lah. Katanya banyak pihak yang tidak setuju, banyak pihak yang meragukan. Bener Pak. Apakah Pak Andi bisa ngasih makan atau ngasih dibin? Bagaimana Pak Andi? Gimana Pak Andi? Memang orang itu kalau ibaratnya komen itu hanya tahu sekedar memandang Pak, tidak mengerti apa yang ada di dalam batin kita. Jadi meskipun memang dulu saya terlambat nikah itu karena satu, saya itu butuh istilahnya kemantepan, karena pertanggungjawaban kepada orang lain itu sangat penting baik dunia maupun akhirat. Akhirnya saya masih bertimbang, ya mungkin saya yakin bahwa jodoh itu tidak akan ketukar, itu aja. Akhirnya saya itu sudah melebihi, bahkan ada orang yang istilah mengejek saya, kok belum laku, kok belum nikah umur segini. Ya saya coba itu, saya itu bener dibully habis-habisan. Cuma saya itu sudah terbiasa seperti itu, jadi nggak ngefek. Emang orang itu komen begini-begini kan sekedar memandang, tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Saya mau nanya, boleh nggak Pak Andi? Boleh, selama 17 tahun Pak Andi mengabdi, ada nggak salah satu muridnya Pak Andi yang datang, misalkan nih muridnya ada yang sukses nih, salah satu mungkin, terus ngasih perhatian Pak Andi gimana kan gitu. Karena kemarin pada saat saya datang ke sana, bener-bener wali murid itu sudah angkat jempol semuanya. Beliau mengatakan bahwasanya Pak Andi ini luar biasa. Masalahnya satu-satunya guru yang mau dan ikhlas selama 17 tahun ngajar, padahal jaraknya jauh Pak. Ya, bener ya. Bener. Ada nggak misalkan muridnya jenengan yang sudah apa datang ke rumah sampean?
Sebenarnya banyak yang sukses, Pak. Bahkan sekarang itu yang punya mobil itu menurut saya banyak. Ya. Bahkan ada yang jadi guru itu 2, murid saya sendiri. Muridnya sampean ya? Iya. Terus memang kalau saya itu tidak terlalu berharap. Intinya saya itu istilahnya ikhlas bisa membuat perubahan, perkembangan paling enggak di generasi pedalaman itu tidak kalah dengan generasi yang di luar. Paling enggak kan gitu. Terus masalah itu kan saya biasanya kalau ketemu, Pak, ngopi-ngopi dulu. Nah itu sudah termasuk saya itu penghargaan. Saya tidak berharap untuk dikenal, untuk dikenang, bukan tidak. Saya ketemu, dipanggil aja, ditegur sapa, itu ada sudah cukup. Itu berarti menandakan kalau dia itu ibaratnya kan pernah asal-usulnya bagaimana, yang dulu tidak bisa membaca karena saya ajari bisa membaca lah. Berarti ingat pada zaman dulu. Oh gitu. Terus sekali lagi Pak Andi saya nanya, setiap hari memang Pak Andi tidak pernah pakai baju ya? Pakai baju dinas maksudnya? Ini saya baru cerita. Saya ngajar tuh. Bentar, stop dulu. Jadi ini baru pertama kali seorang guru yang bernama Andi selama 17 tahun baru bicara tentang masalah baju dinasnya. Baru di channel Purnomo Belajar PN. Monggo diceritakan. Saya itu sudah ngajar selama 7 bulan. Tetangga saya ndak ada yang tahu. Masya Allah. Karena saya tiap keluar itu pakainya biasa. Saya nggak mau dipandang disungkani, disopani atau disegani. Saya nggak mau. Saya hanya sadar bahwa saya itu adalah manusia biasa. Setelah itu saya itu pakaian dinas saya taruh di kantor, Pak. Jadi saya itu kemarin itu terbongkar bahwa saya itu guru itu terbongkar. Ada seseorang tanya mencari saya Pak tentang rumahnya Pak Guru Andi di mana. Ternyata tetangga saya itu tidak tahu. Di sini tidak ada yang namanya Pak Guru Andi, tidak ada. Kalau Andi ada. Oh gitu ya. Iya. Terus terbongkarnya itu, loh, Andi sing itu baru terbongkar, Pak. Loh, itu emangnya apa ngajar? Itu bener ngajar di daerah saya, di desa saya ngajar. Berarti wali murid yang baru membongkar rahasianya rahasia. Jadi teman-teman subscriber semuanya, selama 7 bulan Pak Andi ini menjadi guru, namun warga sekitar nggak ada yang tahu. Ada yang tahu. Ya, tahu-taunya ada salah satu wali murid datang ke rumah nyari namanya Pak Guru Andi. Itu baru terbongkar. Ya. Iya. Pak Andi, selama berapa 17 tahun ini nih? Selama 17 tahun ini, untuk beli bensin setiap harinya berapa? Kalau rata-rata itu Pak 30-an atau 40. Untuk kita hitung tahun 2000 berapa ini? Tahun 2021. Setiap hari bensin yang harus dikeluarkan untuk beli bensin berapa? Minim 30, Pak. 30. Minim 30. Kalau sudah ada di misalkan di sisa di tangki itu ada 30.000. 30.000. Terus apa bener gimana caranya sampai waktu pulang sekolah, pulang ngajar, ngambil kayu bakar itu bagaimana, Pak? Mau diceritakan? Itu sebelum saya masuk jadi guru itu sudah saya pertimbangkan, sudah saya pikir 1000 kali. Gaji kecil? Iya, gaji kecil. Jauh. Semua mas saya itu tiap hari sangu saya itu transport itu semua jual rumah, sudah habis rumah saya. Tapi itu saya berpikir satu malam, bagaimana saya bisa mendapatkan uang buat beli bensin tiap hari demi perkembangan daerah pedalaman tersebut. Akhirnya saya banyak solusi, mencari kayu bakar, mencari hal-hal yang ada di dalam hutan yang sekiranya tidak dilarang dan bisa dijual untuk dibuat beli bensin. Bayangkan ya, mohon maaf, banyak teman-teman kita, mohon maaf saya nggak sebut pekerjaan, yang sudah mendapatkan sekian juta bahkan puluhan juta masih mengeluh atas fasilitas-fasilitas. Ini seorang guru Andi, honorer lagi, dia bingung bagaimana besok saya harus belajar, saya harus mengajar, mohon maaf, saya harus mengajar siswanya meskipun dengan keterbatasan, mencari kayu bakar, ya, mencari apa saja untuk bisa dijual, tujuannya cuma untuk bisa mengajar besoknya. Iya. Luar biasa Pak Andi ya. Ada cerita yang kehabisan bensin atau motornya mogok kayak kemarin? Saya juga pernah terbawa arus pas banjir itu dengan sepeda saya, Pak. Iya. Terbawa arus, Pak? Ceritanya begini, pagi bisa enggak hujan, Pak. Sebelum siang itu sudah hujan lebat. Ya. Akhirnya saya terjebak di dalam tengah-tengah. Kembali nggak bisa, maju nggak bisa. Harus
mau nggak mau harus maju. Nah itu posisi banjir, itu saya sempat terbawa arus dengan sepeda saya. Ya alhamdulillah tidak sampai istilahnya ada apa-apa ya? Ada apa-apa, hal yang tidak diinginkan nggak sampai. Terus yang jadi lucu lagi itu di saat saya tahun 2006 itu saya jalan kaki selama 4 bulan itu. Iya. Itu posisi kan masih gelap Pak, saya masuk hutan. Berangkatnya dari rumah gelap? Jam 5 Pak. Posisi. Jam 5 kalau musim hujan itu masih gelap. Iya. Lah itu saya sudah masuk hutan. Itu pernah saya itu tabrakan dengan babi hutan. Tidak tersengaja itu. Istilah Jawane podo nyumbule, ndak tahu nih. Saestu niku. Niku sing paling kula ingat. Teman-teman subscriber semua, ini ada cerita lucu bahwasanya seorang guru berangkat ngajar tabrakan dengan babi hutan. Karena berangkatnya terlalu masih petang, masih malam pagi, belum cahaya, terlalu terang ya, belum terang. Terus ini saya sampaikan lagi karena kemarin saya langsung terjun langsung ya, bahwasannya jujur saya berbicara bahwasanya Pak Andi tidak pernah mengeluh sama sekali ya, bahwa kondisi jalan luar biasa, bener-bener ekstrim. Jadi teman-teman subscriber semuanya, bahwasanya mungkin ada yang tidak percaya, silakan Anda langsung datang mencoba bagaimana susahnya perjuangan Pak Andi yang harus dilalui selama 17 tahun ya Pak Andi ya. Iya. Selama 17 tahun ya. Oke, sementara kita kita buka puasa dulu ya. Habis ini kita lanjut lagi. Ayo kita buka puasa dulu Pak Andi. Yuk. Ayo kita buka puasa dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Pak Kevin di sini saja. Oke, bisa. Ayo. Ayo Pak Andi. Ini penghargaan bagi saya bersama keluarga juga teman-teman, kedatangan seorang guru yang sangat luar biasa. Ayo. Mas adanya Kevin. Ayo Mas Kevin. Saya yang jamu Pak Andi ini. Ayo Pak, wis makan apa adanya. Sing Bu ini nyuwun air putih ya. Oh ya. Mboten nginum ngeten niki nek. Itu aneh niki. Penghargaan saya menyiapi. Ayo Pak Andi, monggo. Wis ini makanan desa ini. Makanan apa adanya. Seadanya enggak dicicipi Iya. masalahnya. Di samping saya ini teman-teman semuanya, di samping saya ini seorang dokter juga. Namanya Pak Kevin. Nah, ini inspirasi saya juga nih. Oh ya, saya belum membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, jenengan nggih, jambak nggih. Ayo Pak Andi. Nggih, Pak. Loh, ayo kita makan itu, ayo. Oh, Ayo, jenengan ayo. riyen, Pak. Aku tuh Pak nyuwun air putih. Ya Mas, ambilkan air putih. Ayo Pak Andi. Nggih. Teman-teman semuanya, biar kita bisa merasakan buka puasa, mohon izin kami makan dulu, nanti kita lanjutkan. Kasihan Pak Andi rumahnya jauh di pedalaman, ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Teman-teman subscriber semuanya, terima kasih masih selalu setia bersama dengan channel Purnomo Belajar Baik. Setelah kita buka puasa, kita lanjutkan lagi bersama dengan guru jelek, tidak ada uangnya, gila ya. Guru jelek tidak ada uangnya, guru gila. Mohon maaf, itu bukan saya yang ngomong, namun itu orang lain yang ngomong, dan itu disampaikan ke ibunya. Jadi benar Bu ya, ada beberapa orang yang mengatakan ke sampean bahwasanya ngapain kok nikah sama guru jelek, tidak ada uangnya, terus dianggap gila. Teman-teman, nah ini kita tanya, apa benar Bu ada omongan kayak gitu? Iya, banyak yang bicara seperti itu. Kok gelem toh sama rapi wong wis ora ganteng, gak duit duit, gak ngenah misal. Oh, Ini orangnya ya. Terus Bu, kenapa kok jenengan mau? Ataukah sudah takdir atau apa? Yang mohon maaf ya. Iya. Ya, gimana ya Bu? mungkin pertama memang sudah takdir, tapi dari pertama itu sudah merasa nyambung, Merasa nyaman gitu. Nah, perhatian, pengertian itu yang saya peroleh dari situ. Iya. Jadi saya merasa nyaman pada waktu ngobrol bareng, soalnya kan pada waktu itu kondisi saya memang tidak sehat. Ya. Sehat. Karena ada sakit lambung.
Jadi yang memberi semangat, memberi motivasi Pak Andi ya. ya. Iya. Sampai dulu itu kurus Pak ini. Ya, kurus. 54. Kurus ya. Ya itu. Sekarang Dulu. 60. Berarti makmur ya. Katanya Katanya kemarin nggak bisa ngasih makan. Berarti setelah nikah sama Pak Andi Iya. malah jadi gemuk. dulu Iya. itu saya ajak pulang ke rumah Palombo Sukurame itu Pak. Itu kurus. 54 Terus kilo. saya bilang ke orang tuanya, kalau saya tidak bisa menemukan yogane niki berarti kula mboten lanang. Saat niki klimis. Sekarang 69. Wih, berarti naik 16 kilo. Iya, Iya. dari 54. Dari 54 sekarang 69. Terus saya mau nanya lagi nih Pak Andi. Iya. Bahwasanya banyak warga masyarakat yang tidak percaya kalau sampean itu sudah menikah. Iya. Terus apa yang menjadi alasan sampean untuk menunda-nunda nikah? Coba dijelaskan. Ya dari segi umum memang saya itu sudah berniat tidak ingin menggembor-gemborkan. Soalnya kenalannya saya banyak Pak. Baik apa itu wartawan atau banyak sekali kenalan itu. Khawatir saya itu yang pas nikah itu diekspos loh. Oh gitu ya. Iya. Bahkan saya nikah itu tidak mau dipoto. Bener Jadi serius itu. nggak ada foto pernikahan, Bu? Sederhana semungkin ada, cuma tidak semewah itu semewah. Baju pun saya juga tidak menyewa dari periasnya. Saya bikin sendiri batik, soalnya nggak mau kesan mewah, jadi saya bikin sendiri baju nikah itu batik. Terus cuma pakai background sederhana saja. Nikahnya pun di KUA itu cuma Tidak ada yang tahu Pak. nggak ada yang tahu berapa. Tetangga saya itu tidak ada yang tahu saya nikah. Kenapa? Misalkan besok pagi itu saya nikah di KUA. Tadi siang sampai sore saya masih ngetre di hutan, tengah hutan. Baru pulang. Terus sorenya itu masih ngopi dengan teman-teman sampai pagi. Terus paginya itu langsung berangkat ke KUA. Ke KUA. Ijab kabul, Pak. Jadi seakan-akan tetangganya tidak ada yang Ya. percaya. Pak Andi, di sekolahnya Pak Andi ada berapa orang pengajar? Sekitar 7 orang, Pak. Yang honorer cuma? Yang honorer 4, Pak. Yang honorer 4 termasuk Pak Andi ya? Nggih. Jadi teman-teman semuanya saya yakin kalau teman-teman semuanya, apalagi teman-teman guru juga yang melihat video tayangan ini, bahwasannya saya bersaksi benar-benar medannya luar biasa. Hanya sosok-sosok seorang guru seperti Pak Andi ini yang layak dapat apresiasi. Masalahnya medannya sangat luar biasa. Bayangkan 300.000 sebulan, yang 200 itu baru diterima kapan Pak Andi? Itu 3 bulan sekali, Pak. 3 bulan sekali ada tambahan 200, ya 600.000. Berangkat dari rumah sebelum subuh jam 5, terkadang pulangnya maghrib. Masalahnya kondisi jalan yang sangat luar Kadang biasa. itu tiap hari saya makan cuma 1 kali. 1 kali. 1 kali, tidak pernah sarapan. Pak Andi kan sekarang gini, medannya benar-benar saya melihat sendiri. Iya. Untuk komunikasi sama murid kayak apa? Untuk komunikasi sama guru kayak apa? Pakai HP ya? Bisa? Kalau posisi ada di sekolah? Sekarang itu kendala sinyal, Pak. Oh, kendala sinyal ya? Jadi saya punya trik tersendiri. Misalkan begini, besok itu pelajaran apa? Besok saya pesan kepada anak-anak. Nanti kalau Pak Guru belum datang, misalkan kalau ada tidak hal-hal yang tidak inginkan, misalkan sepeda rusak, Iya. terus hal-hal yang tidak diinginkan, banyak sekali, Stop dulu. Pak. Ban bocor. Stop dulu, kita Sebelum- lanjutkan gini. Jadi gini, jadi sampean ini setiap hari was-was. Setiap hari was-was, siapa tahu nggak nyampe ke sekolah. Iya. Padahal Bener ya? niat itu sudah 99%. 99%, sekarang digas 200%. Sampean setiap hari ngajar, namun setiap hari juga was-was. Siapa tahu nanti mogok di jalan, kehujanan, nggak sempat. Dan itu setiap hari sampean lakukan dengan tekad, kok bisa sampai Pak Andi? Ada kenangan terberat atau waktu berangkat Pak Kevin nggak jadi gitu? Karena Pak Kevin ini pendidik juga ya. Jadi ada nggak waktu sudah niat berangkat, nggak jadi berangkat? Oh, ada, Pak. Pernah saya berangkat ketemu orang kampung itu dari luar jalan kaki. Saya mau nggak mau harus saya boceng. Waktu itu kalau nggak diboceng perasaannya kayak keadaan sosial itu kurang. Iya. Nah, saya juga perasaan. Setelah saya goceng itu ban saya bocor, Pak. Iya, Iya, ban terus? bocor itu terus saya cari keluar lagi cari tambahan. Sebelum cari tambahan itu sudah copot dopnya itu, Pak. Saya itu benar-benar Lampu, diuji. ya. Padahal saya itu uang saku hanya 20.000. Masya Allah. Teman-teman semuanya memang sangat masih perlu
kita ulas tentang Pak Andi ya. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin bisa kami simpulkan bahwasannya 17 tahun ini Pak Andi benar-benar mengabdi, cuma ingin mendedikasikan seluruh jiwa raganya untuk mengabdi ke kampung halaman Pak Andi ya. Jadi Pak Andi ini asli warga di situ. Jadi dia tidak melihat berapa gajinya Pak Kevin, berapa gajinya, berapa honornya. Yang penting jiwanya Pak Andi ini benar-benar jiwa pendidik ya. Terus selanjutnya bahwasanya Pak Andi ini ngajar di sana itu sebelum jadi guru SMA, masih sekolah pun sudah mengajar di sana. Jadi jiwa pendidiknya sudah muncul ya Pak Andi ya. Cerita-cerita sedikit Pak. Sebenarnya saya dulu tidak ada niat untuk menjadi guru. Ya. Berhubung itu saya keluar, ijazah belum keluar, saya sekolah di SMA 1 Melulu. SMA 1 Melulu. SMA 1 Melulu, Semablu, Pak. Itu dulu saya murid pertama kali. Nah, ijazah belum keluar. Itu saya mendapatkan info itu kalau di situ itu tidak ada yang mau mengajar. Karena memang medannya berat. Ya. Terus saya juga pernah merasakan kondisi anak-anak di waktu kecil itu keadaannya bagaimana. Karena sampean asli putra di situ ya? Iya, saya dilahirkan di situ dulu. Terus seakan-akan hati saya itu tersentuh, Pak. Seakan-akan ada yang mendorong wis istilah Jawane iku saman budalono. Iku ladang ibadahnya sampean. Nggih. Padahal saya dulu itu ndak ada niat jadi guru, ndak ada sama sekali. Luar biasa. Jadi ini panggilan jiwa Pak Andi. Iya. Dari hati nurani memang. Seakan-akan itu ada yang nyuruh saya untuk berjuang gitu, di situ ya. Oke Pak Andi, saya minta maaf. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah sore ini kami kedatangan tamu yang bisa secara eksklusif kita undang. Saya juga baru tahu bahwasannya Pak Andi ini sebelumnya disebut gak ganteng, gak punya uang, dianggap juga orang gila. Namun Allah Subhanahu Wa Taala sudah mempersiapkan rezeki, sudah menyiapkan derajat yang mulia untuk seorang Andi yang sebagai guru yang alhamdulillah sudah 17 tahun ini mengabdi untuk kepedulian pendidikan bangsa dan negara Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya minta tolong, minta doanya, mudah-mudahan masih banyak seorang Andi yang lain timbul dengan keinginannya untuk memberikan sumbangsi kepada nusa dan bangsa. Mudah-mudahan pendidikan Indonesia semakin maju, Indonesia semakin sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.